Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Rahmawati dari kelas 12 MIPA 5 SMA Taruna Terpadu Bogor. Saya akan mengulas kembali materi integral tertentu fungsi aljabar. Yang pertama itu ada pengertian. Sebenarnya di matematika pengertian itu bukan hal yang diwajibkan karena kan matematika itu berfokus ke rumus sama cara pembahasan atau cara pengerjaan. Jadi pengertian itu bukan hal yang benar-benar difokuskan. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak jadi masalah. Tapi karena kita mengulasnya dari awal benar-benar awal banget, jadi kita harus paham tentang integral tertentu itu apa sih. Integral tertentu atau antiturunan atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Maksudnya itu yang menghasilkan suatu fungsi baru itu kan dia belum memiliki fungsi yang nilainya pasti. Jadi dia itu akan terus menghasilkan fungsi-fungsi baru. Yang kemudian si fungsi tertentu itu, si fungsi hasilnya itu disebut integral tertentu. Selanjutnya ada rumusnya, itu yang kayak S tapi lebih langsing, itu namanya notasi integral. Kalau yang A itu namanya variabel, kalau yang dx itu namanya notasi variabel, dan yang C itu namanya tetapan integrasi. Oke, tadi kan kalau kita lihat di stage sebelahnya itu yang variabel itu berlambang fx, sementara yang di rumus itu tadi a. Mau a ataupun fx itu nggak jadi masalah karena dua-duanya adalah variabel yang akan tetap diintegrasikan. Jadi nggak jadi masalah pelambangannya itu. Ini sifat-sifatnya. Sifatnya itu ada 3, cuman yang bagian 3 itu atau yang terakhir itu kan punya 2 tanda yang akhirnya jadi dibagi 2. Jadi sifatnya itu jadi ada 4. Kalau diperhatiin itu yang plus akan menghasilkan plus dan yang min akan tetap menghasilkan min. Itu yang dibundarin warna hitam. Selanjutnya ada contoh soalnya. Ada 2 contoh. Yang pertama itu soalnya kan integral atau notasi integral 4x kuadrat dx itu kan soalnya, dan rumusnya itu kayak yang nomor 2 atau rumusnya itu yang nomor 2 yang ada di tadi perumusannya. Dimana si A itu 4 dan si N itu 2. Jadi 4-nya itu tetap ditulis kembali dan si N-nya itu juga ditulis 2. Jadi kayak gitu tuh. Yang selanjutnya juga sama rumusnya, cuman lebih kelihatannya lebih susah, padahal enggak, karena mungkin angkanya lebih banyak jadi kayak lebih rumit gitu. Padahal sama aja, semuanya sama, si A dan si XN itu bakal tetap dimasukin dan si XN itu bakal tetap ditambah 1. Bukan si XN yang ditambah 1, tapi si N-nya yang ditambah 1. Dan kalau si 7 itu kan bisa jadi 7x karena kalau diperhatiin si A itu pasti berdampingan dengan X. Jadi ada variabel, pasti ada juga variabel X-nya. Jadi si 7-nya itu biar nggak iri kita masukin X-nya yang emang udah diwajibin dan plus C. Jadi hasilnya yang kayak gitu, yang 2/6 plus 3/3 plus 7. Yang akhirnya 2/6 itu jadi 1/3 dan 3/3 itu dicoret atau habis, dan 1/7 itu kan kalau di per itu berarti bawahnya 1 kan, jadi tetap 7. Yang hasilnya 1/3 x pangkat 6 plus x pangkat 3 plus 7x plus c.
Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila kurang dimengerti. Kritik dan saran diperlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.